Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran desain grafis dan percetakan. Untuk sekarang kita masuk ke materi fotografi. Ini di semester 2 ya, kelas 11 multimedia. Oke, kita langsung saja. Silahkan tonton video ini sampai habis dan catat jika ada yang perlu dicatat. Kemudian jangan lupa absen kelas dengan menyebutkan nama, kelas, dan pendapat mengenai materi fotografi ini. Perkenalkan, saya Ridwan Abdussalam. Di sini saya akan membahas sedikit tentang fotografi. Ada pepatah di balik sebuah foto mengajarkan kita bahwa tidak selamanya senyuman itu indah dan marah itu buruk. Ya, masuk ke pengertian fotografi. Fotografi ini berasal dari kata fotos yang berarti cahaya dan grafos yang berarti menggambar, yaitu bagaimana kita menggambarkan menggunakan cahaya. Sebuah karya foto tidak dapat dihasilkan tanpa menggunakan cahaya. Pembentukan gambar mati tersebut melalui suatu media disebut sebagai kamera. Alat pendistribusian cahaya ke suatu bahan yang sensitif atau peka terhadap cahaya disebut sebagai negatif atau film. Sebenarnya pengertian fotografi itu tidak hanya sebatas definisi kata per kata seperti ini, tetapi dalam cangkupan lebih luas lagi, dapat kita artikan fotografi itu sebagai suatu pengambilan gambar dengan media kamera, penciptaan gaya, teknik kemudian mengubahnya dalam sebuah gambar. Andreas Peininger tahun 1955 dalam bukunya pernah menyatakan bahwa kamera hanyalah sebuah alat untuk menghasilkan karya seni. Nilai lebih dari karya seni itu dapat tergantung dari orang yang mengoperasikan kamera tersebut. Tampaknya ungkapan Peininger dalam ada benarnya. Bila kamera diumpamakan sebagai gitar, tentunya setiap orang bisa memetik dawai gitar tersebut, tetapi belum tentu mampu memainkan lagu yang indah dan enak didengar. Begitu halnya dengan kamera, mungkin setiap orang itu bisa saja menggunakan kamera asal jepret-jepret dengan kamera yang ada dan menghasilkan sebuah objek foto. Tetapi tidak semua orang mampu memotret dengan hasil karya imaji yang mengesankan. Ada istilah di zaman sekarang itu jasa sewa foto. Padahal orang-orang bisa menggunakan kamera istilahnya dengan jepret-jepret, tetapi karena dibilang bahwa kamera itu merupakan sebuah karya seni, maka itu tergantung lagi bagaimana orang tersebut mengoperasikan kamera tersebut. Foto yang bagus itu foto yang informatif, yang mencangkup konteks, konten, komposisi, tata letak. Ya, istilah konten maksudnya yang ditampilkan untuk memenuhi konteks sebagai gambar tersebut. Sejarah topografi. Fotografi. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi dalam buku The History of Photography karya Almado Davenport, terbitan University of New Mexico Press pada tahun 1991. Disebutkan bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti sudah mengamati sebuah gejala. Apabila pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil, maka bagian dalam ruangan itu akan terrefleksikan pemandangan di luar ruangan secara terbalik lewat lubang tadi. Maka Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Kita coba lihat contoh gambarnya, cara kerja kamera obscura tersebut. Gini untuk modelnya seperti ini, dimana dalam satu tempat yang lainnya itu direfleksikan objek atau gambar yang ada di tempat yang lainnya. Beberapa abad kemudian menyadari serta mengagumi fenomena ini, diantaranya Aristoteles dan seorang ilmuwan Arab Ibni al-Haytham
pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Fotografi mulai tercatat resmi pada abad ke-19 dan lagi terpacu bersama kemajuan-kemajuan lain yang dilakukan manusia sejalan dengan kemajuan teknologi yang sedang gencar-gencarnya. Pada tahun 1839 yang dicanangkan sebagai tahun awal fotografi, pada tahun itu di Prancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu rekaman 2 dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Ya, kita masuk ke unsur-unsur fotografi. Yang pertama ada subjek foto. Orang, benda, tempat, atau kejadian yang ada di dalam foto tersebut, serta menyebutkan karakter objek-objek tersebut, misalkan gedung tinggi, yang monumental, anak yang sedang berlari, riang gembira, dan lain-lain. Yang kedua, media. Deskripsi media ini dapat mencangkup unsur teknik seperti unsur penyinaran, alat bantu penyinaran, alat bantu pemotretan, mencangkup semua aspek yang turut membangun terciptanya ekspresi si seniman pada karya foto serta dampak yang timbul bagi pelihatnya. Yang ketiga ada gaya atau style yang menyangkut spirit zaman, gerakan seni, periode waktu, dan faktor geografi yang mempengaruhi seniman dalam membuat karya foto yang bisa dikenal dari karya foto, teknik pemotretan, dan media foto. Sekarang kita masuk ke kategori fotografi. Dari masa ke masa, orang itu membuat kategori fotografi berdasarkan objek atau bentuk, tetapi dalam perkembangannya sebagai salah satu media komunikasi visual, dirasa perlu membuatkan suatu kategori baru yang dapat mengakomodasi setiap jenis foto yang ada atau dibuat. Kategori yang dibuat harus mencangkup seluruh jenis fotografi, dari mulai foto seni, foto non seni, foto dokumentasi keluarga, sampai foto yang dipamerkan di museum atau galeri. Ini adalah contoh kategori fotografi yang yaitu foto deskriptif, di mana foto-foto yang termasuk ke dalam kategori ini yang pertama foto identitas diri atau biasa disebut dengan pose foto, foto medis klinis atau foto sinar X, foto mikrografi atau foto pengamatan suatu objek dari mikroskop, foto eksplorasi, kemudian dan angkasa luar, foto pengintaian, kepolisian militer, penegak hukum, dan foto reproduksi benda seni atau lukisan dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan. Sebenarnya tujuan fotografi itu apa sih? Silahkan nanti tulis di kolom komentar ya. Itu saja mungkin untuk pembahasan tentang fotografi. Nanti kita bahas lagi di lain kesempatan. Terima kasih.